"Kamu gak apa-apa, Far?" tanyaku. Ketika tidak ada jawaban, aku menoleh pada Farah, mendapati wajahnya yang belepotan darah, membusuk penuh dengan belatung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam. Saat ini saya bawakan satu cerita dari Rahmala, Kubuang Jasad Istri dan Anakku. Penulis sudah mengizinkan ceritanya saya baca. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga kepo linknya ada di deskripsi. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. "Mas, sepertinya aku mau melahirkan ini. Perutku nih sakit sekali." Aku mendengus pelan mendengar teriakan Sumi istriku yang sedang hamil tua. Permainan di ponselku lebih penting daripada bapak ini. Koinku berkurang karena mengurusi Sumi yang tidak penting itu. "Mas Dery, Mas!" terdengar kembali teriakannya. Sumi ini memang cerewet sekali. Aku pernah memilih untuk sedikit menurunkan egoku. Ternyata emang dia seperti itu. Benar-benar menyebalkan. Aku dan Sumi menikah beberapa bulan lalu karena kesalahan kami. Sumi hamil. Masih untung sebenarnya aku mau bertanggung jawab. Sebenarnya aku juga punya pacar, lebih cantik daripada Sumi. Nama pacarku Farah. Kami sudah pacaran sejak 1 tahun yang lalu. Sumi datang menghancurkan segalanya. Namun aku bisa memperbaiki semua. Aku dan Farah kembali berpacaran setelah mendapatkan izin dari Sumi. Beberapa menit kemudian dia memanggil. Teriakan Sumi hanya samar-samar di telingaku. Bodoh amat lah. Aku meregangkan tangan. Setelah 1 jam permainan, aku tidak berhenti. Dan akhirnya aku bisa tembus di level 10. Ketika teringat sesuatu, aku langsung berdiri. Tubuhku menegang melihat Sumi yang terbaring lemas di dekat sofa tempatku duduk itu. Mungkin dia kelelahan. Sudahlah. Sepertinya aku harus mandi. Badanku rasanya lengket semua. Setelah mandi sambil mengeringkan rambut, aku melirik kalender. Mataku menyepit ketika tanggal hari ini dilingkari oleh pena. Memangnya hari ini hari apa ya? Tanyaku sambil mendekati kalender itu. Aku berusaha mengingat-ingat. Sumi biasanya mencoret-coret kalender. Dia memang menghitung sesuatu. Entah itu apa, aku tidak tahu. Baiklah. Abaikan itu. Sekarang aku lapar. 2 jam yang lalu, aku baru saja pulang kerja. Badan rasa letih semua. Tapi permainan lebih penting. Lebih baik aku main game daripada mandi sebenarnya. "Sumi, aku lapar. Siapkan makanan ya." Aku teriak. Sumi masih diam di posisi tadi. Aku melirik kesal. "Pura-pura saja terus, biar suamimu ini mati kelaparan di rumah. Dasar istri pemalas. Disuruh masakin makanan malah tidur. Apa sih pekerjaanmu itu?" Akhirnya aku membiarkannya. Setelah aku lihat sampai kapan dia mau diam dengan posisi itu. Bangun, kayak telur ceplok aja." Sambil mengambil piring, aku melirik ke ruang keluarga, tempat Sumi berbaring sejak tadi. Baiklah, dia masih belum bangun. Enak sekali dia tidur. Ya sudahlah. Selesai masak, aku langsung menyantap makanan. Si Sumi, suami sehari bekerja, malah tidak dikasih makan. Bagaimana sih dia ini? Banyak alasan dia itu. Dari alasan perutnya sakit, sampai sesuatu yang bikin dia lemes. Kebanyakan makanan alasannya. Lama-lama busuk tuh mulutnya. Banyakan bohong. Selesai makan, aku kembali menaruh piring ke wastafel.
Biar Sumi yang mencucinya nanti, pikirku begitu. Akhirnya aku mendekati Sumi yang tetap diam. Bangun. Dasar istri pemalas. Kalau nggak bisa jadi istri yang baik, seenggaknya lakuin kewajibanmu aja dah. Aku menggoyangkan tubuhnya. Setelah beberapa menit, ternyata dia masih diam. Aku menghela nafas pelan. Sumi ini kok susah sekali dibangunkan. Bangun, bangun. Aku membalikkan tubuhnya yang tadi tidur dalam posisi miring. Terdiam sejenak ketika melihat wajahnya sudah pucat. Kenapa pula ini si Sumi ini? Bangun, bangun. Ngapain tidur di sini? Aku kembali membentaknya. Tidak ada respon. Aku mencari denyut nadinya. Siapa tahu dia pingsan. Loh, kok nggak ketemu ya? Aku mulai cemas. Aku mencoba menaruh telunjukku di bawah lubang hidung Sumi. Tidak ada hembusan nafas loh. Apa Sumi mati ya? Bangun. Aku mengguncangkan tubuhnya. Kenapa dia masih tidak bergerak sama sekali? Aduh, bagaimana kalau Sumi benar-benar mati? Pikiranku saat itu benar-benar kacau. Dengan gemetar aku berdiri, berjalan ke pintu depan. Aku lupa kalau tadi mengunci pintu dan kuncinya ada di dalam kantong celana. Tanggal yang dilingkari Sumi. Aku berlari ke kamar menatap tanggal itu. Itu adalah tanggal perkiraan Sumi melahirkan. Aku menelan ludah susah payah. Kondisi Sumi memang payah sekali. Tapi apakah benar dia sudah mati? Oke, baik. Dery, tenang ya. Aku mengambil kain putih di dalam lemari. Kemudian kembali ke ruang tamu. Menurut pikiranku, Sumi sudah mati. Jadi percuma saja kalau membawanya ke rumah sakit atau bidan. Biarkan saja, aku tidak menginginkannya hidup kok. Daripada aku yang menjadi terdakwa atas kasus kematian Sumi, lebih baik aku membuangnya saja. Dengan cepat aku membuka pintu belakang dan menyeret Sumi keluar. Rumah kami terhubung dengan hutan belakang rumah. Sampai di tempat yang cukup jauh dan tidak bisa dijangkau oleh warga, aku menaruh Sumi bersandar di pohon besar, kemudian menutupnya dengan selai kain yang kubawa tadi. Semoga saja nanti malam atau besok kamu sudah dimakan sama binatang buas. Aku menepuk pipinya sebelum benar-benar menutup dengan kain kafan. Aduh, akhirnya aku bisa hidup bebas tanpamu, Sum-Sum. Selamat datang ke kehidupan baruku. Ketika malam hari, aku sedang memasak makanan. Ada yang mengetuk pintu rumahku. Bulu kudukku mendadak merinding. Jantungku berdetak kencang. Siapa malam-malam kayak gini? Tamu ya? Pikirku saat itu. Aku membuka pintu kemudian menghela nafas lega. Ternyata dia adalah Farah. Dia memang sering bertamu dan dijamu oleh Sumi. Mana mas istrimu yang bau itu? Tanyanya sambil membersihkan tempat duduk dengan tisu miliknya. Sudah mati. Aku menjawabnya sambil pelan-pelan. Gerakan pacarku yang sedang membersihkan kursi. Matanya melebar, kemudian menoleh padaku. Mati? Mati gimana Thomas? Aku mengangguk santai. Kamu kalau mau minum, ambil saja sendiri di belakang ya. Tunggu. Gimana ceritanya Sumi bisa mati? Lah anakmu gimana? Dia aja yang lemah. Mati ya sudah, tinggal mati. Susah amat. Aku mulai kesal dengan pertanyaan Farah. Farah akhirnya duduk tanpa peduli lagi dengan debu yang katanya bisa mengotori celananya itu. Mas, kalau ditanya yang benar, seriusan? Aku gemas mengangguk. Kamu bunuh ya dia ya? Gara-gara sakit hati atau gimana? Atau malah sudah muak sama dia, Mas? Kali ini aku yang mendelik kepada Farah. Astaga, Mas, udah aku bilangin kan? Aku memang gak suka sama Sumi, tapi gak segitunya juga caranya. Kamu bisa masuk neraka kalau bunuh istrimu sendiri dan anakmu. Siapa yang membunuhnya? Dia mati sendiri kok, bareng anaknya juga. Farah masih menatapku dengan tatapan tidak percaya. Jadi kamu tidak percaya ya? Ya iyalah,
Siapa tahu kalian lagi mau kasih kejutan ke aku begitu. Farah memang lumayan dekat dengan Sumi. Dia bukan wanita seperti di sinetron yang mau merebutku. Kalau itu beneran, kamu senang atau tidak? Tanyaku memastikan. Ya pasti senang lah mas. Kita bakalan menikah kan? Aku akan menikah secepatnya dengan Farah. Sumi meninggal, bagaimana ceritanya Thomas? Akhirnya mengalirlah cerita dari mulutku. Versi diriku sendiri. Aku tidak akan mengakui kalau tadi aku membiarkan Sumi kesakitan. Jadi intinya gini loh. Sumi itu mau melahirkan, tapi kamu belum pulang kerja. Kamu pulang, dia udah tergeletak di lantai begitu ya? Dia mengambil inti dari ceritaku. Betul sekali Farah. Kamu memang pintar. Sekarang jasad Sumi dan anakmu di mana, Mas? Aku terdiam mendengarnya. Ada kok. Farah membelalak. Nggak kamu kuburin? Setidaknya kalau nggak menghubungi keluarga Sumi, kamu bisa kuburin dia dengan layak, Thomas. Masalahnya, aku tuh malas bersusah payah hanya untuk Sumi. Kamu buang mereka kemana? Ke hutan tuh belakang. Pacarku itu menepuk pundakku, membuatku mengadu pelan. Bagaimana kalau jasad Sumi dimakan binatang, Mas? Dia terlihat frustasi sekali. Ya sudah, selesai. Urusan kan jadi lebih beres. Farah berdiri. Antarkan aku ke sana, Mas. Gak seharusnya kamu kasih tempat yang tidak layak seperti itu kepada Sumi. Bagaimanapun juga, anak yang Sumi kandung adalah anakmu, darah dagingmu sendiri. Baik. Daripada Farah terus ngomel, aku dengan cepat mengambil jaket, kemudian memakaikannya ke Farah. Kemana kita? Tanya Farah. Ya ke sana, aku menuju sebelah hutan. Aku memimpin Farah menuju lokasi. Ketika sampai di pepohonan besar, aku menghela nafas melihat jasad Sumi. Kenapa dia belum dimakan hewan buas ya? Astaga mas, Farah refleks ingin menghampiri jasad Sumi yang bersandar di pohon. Tapi aku lebih dulu menarik tangannya. Bentar, nanti kamu kotor loh, jangan sentuh itu. Tapi itu kan. Kami diam sejenak di sini, berdiri menatap jasad Sumi yang tertutup kain putih, perutnya buncit. Kamu gak kasihan Thomas sama dia? Ngapain kasihan? Memangnya Sumi selama ini menjadi istriku sama sekali tidak menguntungkan. Yang ada, dia malah nyusahin aku. Farah menghela nafas. Yuk, kita pulang yuk. Nanti kamu dicari sama mama sama papa loh. Akhirnya Farah mengangguk, tapi masih sempat menoleh ke arah Sumi. Kami baru saja berjalan satu langkah meninggalkan tempat itu. Aku merasakan hawa aneh. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri. Aku dan Farah saling berpandangan. Kok kayaknya aneh ya mas? Farah mengusap tengkukku. Memang benar nih. Tadi gak begini loh hawanya. Entah dorongan dari mana, aku kembali menoleh ke jasad Sumi. Tapi saat itu seperti ada bayangan hitam berkelebat. Jantungku berdetak kencang, begitu juga dengan Farah. Tangan kami berdua berkeringat. Aku buru-buru menggandeng Farah berlari meninggalkan tempat itu. Bau busuk menusuk indera penciumanku. Aku terus mengajak Farah berlari kencang. Saat sudah cukup jauh dari tempat Sumi itu, aku berhenti untuk mengatur nafas. Tangan Farah dingin. Kamu gak apa-apa Far? Tanyaku. Ketika tidak ada jawaban, aku menoleh pada Farah, mendapati wajahnya yang belepotan darah, membusuk penuh dengan belatung. Tubuhku menegang. Wajah itu mirip sekali dengan Sumi. Apaan sih mas kamu ini? Ini aku. Farah menepuk pipiku. Aku yang awalnya pucat menghela nafas lega. Sepertinya aku tadi salah lihat. Kukira kamu itu. Suaraku tercekat. Nah, kamu baru lihat siapa? Tanya Farah yang juga ikut mengatur nafas karena aku ajak berlari kencang. Aku tidak bisa menjawab saat itu, hanya mengajaknya kembali berjalan. Harusnya kamu gak maksa aku buat nganterin kamu ke hutan ini. Aku memarahinya. Lah kamu sendiri kenapa malah lari? Padahal kan gak ada apa-apa kan? Aneh, jawabnya. Sampai di rumah aku segera mengambil karung di tumpukan kardus.
Farah memperhatikan sambil minum teh yang aku buatkan. Mau ngapain sebenarnya? Terus kamu kapan mau anterin aku pulang? Nanti dulu Tofar, aku masih ada urusan. Kamu pokoknya harus ikut ya. Aku tertawa puas melihat karung besar di tanganku. Gila, mau diapain ini mas? Pakai ambil karung sebesar itu. Bawa senter, ya, bawa senter sekarang. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan Farah, tapi menyuruhnya segera mengikutiku agar aku bisa menyelesaikan pekerjaanku. Tadi kamu yang ketakutan, sekarang malah ngajak ke sini lagi. Gimana Thomas? Biarin aja si Sumi di sini. Farah sudah gemas dengan tingkahku. Udah toh, udah. Kamu tinggal ngikutin aja kok, susah banget. Sampai di lokasi tadi, aku menatap sejenak mayat Sumi yang masih berbalut kain putih, sedangkan Farah sudah mencengkram lenganku. Ini lo udah malam loh mas. Apapun yang mau kamu lakukan, gimana kalau besok saja? Diam kamu Farah, udah toh ikutin aku aja. Dengan langkah pelan, aku mendekati mayat Sumi, menutup hidung ketika bau busuk menyengat itu. Nih pakai nih. Aku menyerahkan masker pada Farah yang juga ikut menutupi hidungnya. Aku sudah mempersiapkannya dari tadi. Jenazah Sumi memang belum membusuk, masih utuh seperti tadi siang. Tapi entah kenapa bau busuk sekali sampai aku tidak tahan. Kita mau ngapain Thomas? Farah sepertinya ketakutan. Bantuin aku, jangan banyak bicara. Kita lakukan secepat mungkin. Meskipun bingung, Farah ikut berjongkok di sebelahku menunggu mendapatkan perintah. Pegang karung ini ya. Aku menyuruhnya membuka karung lebar-lebar. Farah hanya menurut saja. Dia tidak mau lebih lama di hutan ini. Dengan gerak cepat aku memasang sarung tangan kemudian membuka kain putih penutup jasad Sumi. Tanpa bicara lagi, aku memasukkan jasad Sumi. Dengan susah payah ke karung itu, Farah ikut membantu agar mayatnya tidak terlihat lagi dari luar karung. Setelah sampai setengah jam menghabiskan waktu hanya untuk memasukkan tubuh Sumi yang berat ini, akhirnya selesai juga. Aku mengikat karung dengan tali yang tadi sudah saya bawa. Jasadnya mau kamu bawa ke rumah lagi ya mas? Atau kamu mau kuburkan? Enak saja. Kalau dikuburkan, aku bawa saja pacul atau apalah gitu, biar cepat selesai. Kalau mau aku bawa pulang, aku lebih baik bawa mobil ke sini. Di dekat sini ada jurang. Kita seret jasad Sumi dan bayinya ini ke sana. Farah mengercap. Dia menatapku tidak percaya. Kamu mau ngapain jasadnya Sumi sama anakmu sendiri nih? Udahlah, bawa saja, apa susahnya sih? Ayo cepat kita selesaikan. Kamu bisa pulang secepatnya juga. Aku menyeret karung berat itu menuju jurang bagian timur hutan. Farah berjalan di belakangku, tapi dia tidak mau membantu. Mungkin dia takut kena azab atau apalah begitu. Berat sekali jasad Sumi ini batinku. Sudah menjadi mayat, tapi masih saja menyusahkan. Aku menggigit bibir, berusaha sekeras mungkin agar sampai jurang. Semakin cepat, semakin selesai urusanku, pikirku saat itu. Nah, sampai juga akhirnya. Kamu bantu seret yang bagian bawah ya, Far? Farah bergeming. Iya, baiklah. Dia sepertinya tidak mau membantuku dalam hal ini. Kamu yakin, Mas, mau buang ini di sini? Kasihan Sumi sama anakmu loh. Kamu taruh jasad itu di bawah pohon itu saja loh. Gak apa-apa kan? Farah berkata pelan, menghentikanku yang hampir saja mendorong karung besar itu. Kalau nunggu besok, terus ada warga lewat gimana? Jasadnya belum dimakan sama binatang. Bisa-bisa aku yang kena nanti, Far. Aku diam sejenak memberhentikan karung besar ini. Kamu mau calon suamimu di penjara? Tapi kasihan loh mas. Gak ada kata kasihan untuk orang yang akan membuatku lebih susah daripada sebelumnya. Akhirnya Farah menyerah membujukku. Ya sudahlah mas, terserah kamu. Yang penting aku gak kena dosa dari ini ya. Karena aku sudah memperingatkanmu. Iya, aku yang nanggung semua dosanya.
Aku mendorong jasad Sumi dan bayi itu ke jurang. Beberapa detik menggelinding terdengar bunyi berdebam cukup keras. Nah, kalau seperti ini kan sudah aman toh. Aku sudah sempurna menghilangkan jejak kematian Sumi. Masih panjang ceritanya, besok kita terusin lagi ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Terima kasih buat Rahmala. Buat teman-teman kepo, linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.